Man United dan Man City incar striker muda Amin Chiaha. Manchester United dan Manchester City sekali lagi akan bentrok, bukan di lapangan, tapi di bursa transfer. Kedua klub telah mengalihkan perhatian mereka ke bintang yang sedang naik daun, Amin Chiaha, seorang striker ajaib berusia 18 tahun yang saat ini bermain di FC Copenhagen. Menurut tips Blatet, kedua raksasa Manchester itu tertarik untuk mendapatkan jasa penyerang yang sangat menjanjikan ini. Perjalanan Chiaha menuju ketenaran dimulai ketika ia bergabung dengan sistem pemuda FC Copenhagen dari Sundby BK pada tahun 2017. Perkembangannya sangat mengesankan, yang berpuncak pada musim yang menonjol bagi tim U19 Copenhagen. Mencetak 24 gol dan memberikan 3 assist, penampilan Chiaha sangat berperan penting, khususnya di UEFA Youth League, di mana ia mencetak 8 gol dan mencatatkan 2 assist dalam 9 pertandingan. Manchester City, di sisi lain, memiliki sejarah yang terdokumentasi dengan baik dalam merekrut pemain berpotensi tinggi dan mengembangkan mereka menjadi talenta kelas dunia. Menambahkan Chiaha ke daftar mereka akan selaras dengan strategi mereka. Daya tarik bekerja di bawah asuhan Pep Guardiola, yang terkenal karena kemampuannya dalam meningkatkan kemampuan pemain muda, mungkin bisa menjadi daya tarik yang signifikan bagi Chiaha. Dengan ketertarikan dari Ajax, Juventus, dan klub-klub di Jerman, Belanda, dan Prancis, pertarungan untuk mendapatkan tanda tangan Chiaha semakin memanas. Fakta bahwa Chiaha hanya memiliki sisa 12 bulan dalam kontraknya dengan Copenhagen berarti ia dapat tersedia dengan biaya yang relatif murah, sehingga semakin mengintensifkan persaingan. Tips Blatet menyoroti bahwa Chiaha dianggap sebagai salah satu talenta hebat di Copenhagen, dan klub Denmark akan berusaha untuk mempertahankannya. Namun mengingat minatnya yang cukup besar kemungkinan Chiaha akan pindah ke salah satu klub elit Eropa pada musim panas ini. Pep Guardiola hengkang, Liga Inggris kembali normal. Beredar kabar bahwa Josep Guardiola akan meninggalkan Manchester City pada tahun 2025 mendatang. Jika benar terjadi, kepergian Guardiola akan berdampak besar terhadap peta persaingan di Premier League. Guardiola pertama tiba di Man City pada tahun 2016 lalu. Sejak saat itu dia bekerja keras membentuk tim terbaik di era modern. Hasilnya, Man City sangat dominan, unggul jauh dari rival lainnya. Tercatat, dari 8 musim bersaing di Premier League, Guardiola mampu meraih 6 gelar. Guardiola hanya gagal 2 kali, pada musim pertamanya dan ketika Liverpool tampil luar biasa musim tahun 2019 sampai tahun 2020 lalu 6 trofi Liga Inggris dan total 17 trofi selama 8 tahun. Man City jelas layak disebut sebagai tim terbaik di era modern ini. Musim 2023-2024 ini pun Guardiola masih luar biasa, menuntun Man City menjuarai Premier League dan memecahkan rekor 4 kali juara beruntun. Namun, saat ini dia memasuki 12 bulan terakhir dalam masa kontraknya. Beredar kabar bahwa Pep tidak tertarik menekan kontrak baru. Dia akan meninggalkan tim setelah kontraknya berakhir, yaitu sekitar 1 tahun lagi. Meski begitu, sampai saat ini belum ada keputusan final. Man City bakal memberi waktu kepada Guardiola untuk membuat keputusan, tidak terburu-buru. Namun, sebenarnya Man City ingin melihat Guardiola bertahan. Musim 2024-2025 mendatang bakal jadi musim ke-9 Guardiola menangani Man City. Total 17 trofi sudah dia persembahkan sejauh ini. Pergi dengan kepala tegak bakal jadi jalan terbaik untuk Guardiola. Andai Guardiola jadi pergi, Premier League akan mengalami perubahan besar. Man City memang masih sangat kuat, tapi sebagian besar ketangguhan Man City dipengaruhi oleh kecerdikan Guardiola dalam meramu taktik. Buktinya, Liverpool 2 kali merasakan gagal juara dengan selisih 1 poin saja dan musim ini giliran Arsenal yang gagal juara dengan selisih 2 poin. Tim-tim itu tidak buruk, hanya Man City yang superior. Nah, andai Guardiola jadi pergi, Man City akan memasuki era baru di bawah pelatih baru. Mungkin pemain-pemain terbaik masih bertahan, tapi jelas bahwa kepergian Pep akan berdampak besar.
Man City akan memasuki masa transisi, kekuatan mereka mungkin menurun. Artinya, Premier League akan kembali normal, tidak ada satu tim yang super kuat dan otomatis juara.